Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Yu Hao dan Anik karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Di episode kali ini kita mau belajar bahasa gaul. Sudah lama ya kita tidak punya episode bahasa gaul. Nah, kali ini aku mau membahas beberapa kata bahasa gaul yang muncul 2 tahun belakangan ini dan masih sering dipakai sampai sekarang. Jadi seharusnya tidak akan hilang dalam waktu dekat ya. Menurutku kita nggak perlu belajar kata-kata yang cuma terkenal sebentar lalu langsung hilang. Percuma, sia-sia. Nah, kata yang pertama YTTA. YTTA itu singkatan dari yang tahu-tahu aja. Kita pakai YTTA waktu bicara soal sesuatu yang tidak mudah atau tidak boleh dibicarakan dengan terlalu jelas. Mungkin karena mengandung informasi yang tidak semua orang ketahui. Misalnya waktu membicarakan satu kasus, satu kejadian yang tersembunyi, yang tidak banyak orang tahu. Seperti orang yang pernah melakukan kejahatan atau melakukan sesuatu yang memalukan di belakang. Nah, waktu di internet kita tidak boleh membahas hal-hal seperti ini dengan terang-terangan. Kita bisa pakai YTTA, yang tahu-tahu aja. YTTA agak mirip dengan IYKYK, if you know, you know, dalam bahasa Inggris. Tapi menurutku YTTA sedikit lebih serius. Contoh kalimatnya, sekarang fansnya banyak, tapi kalau tahu dia dulu orangnya kayak apa, yang tahu-tahu aja. YTTA. Kata yang kedua, gemoy. Gemoy itu berasal dari kata gemas. Sesuatu yang gemas, menggemaskan itu lucu dan imut. Kita bisa pakai kata gemoy untuk orang atau sesuatu yang bentuknya agak bulat, agak gemuk. Mungkin punya wajah atau pipi yang bulat. Kita bisa pakai gemoy untuk boneka, mainan yang lucu, atau untuk anak kecil yang wajahnya lucu. Gemoy. Orang Indonesia bahkan juga menggunakan kata gemoy untuk Presiden Indonesia saat ini. Karena bentuk wajahnya yang bulat, gemoy. Bukan cuma rakyat Indonesia di internet saja. Kata ini juga suka dipakai satu anak di kelasku. Setiap kali melihat gambar hewan yang lucu, dia pasti bilang gemoy banget. Aku pikir dia jauh lebih gemoy lagi. Kata yang ketiga, plenger. Plenger itu kelakuan atau ekspresi wajah yang aneh. Seperti orang yang bodoh atau orang yang mabuk karena alkohol. Bisa saja orang yang plenger itu
karena kurang tidur atau kebanyakan makan. Pikirannya jadi kacau, jadi plenger. Kalau kamu cari di internet boneka plenger, akan muncul boneka yang mukanya aneh-aneh. Matanya agak tertutup setengah, giginya, mulutnya jelek banget. Tapi kalau dilihat lama-lama jadi lucu juga ya. Menurut kamu lebih lucu yang mana? Boneka yang gemoy atau boneka plenger? Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak tentang bahasa gaul yang ramai digunakan belakangan ini ya. Kalau para pendengar punya bahasa gaul lain yang ingin dibahas di episode ini, bisa kirimkan saranmu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com atau langsung tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu serta memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast supaya semakin banyak orang yang mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.